倒した。残念だ。Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Gabu di episode ke-8. Di episode sebelumnya diceritakan Gabu yang bertemu dengan Kamen Rider Valen. Dan dari sana Soma tahu kalau ternyata yang melakukan perlawanan pada Granut bukan hanya dirinya saja. Di pertemuan itu mereka pun saling sepakat untuk tak mengungkap identitas masing-masing. Selain itu Soma yang sedang diliburkan oleh Sachika mengetahui kalau Tamaki sedang diculik oleh Granut. Sehingga di sana akhirnya ia menggunakan form Chokodanya untuk mengalahkan Granut itu. Sementara di tempat berbeda Hanto tak sengaja bertemu dengan Glota yang sedang mencari agen Sita dan Jeep. Dan seketika itu juga pertarungan di antara mereka akhirnya terjadi. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah kompresi Tamaki berhasil direbut, akhirnya Gabu membebaskannya dan lantas bersembunyi. Saat Tamaki bingung mengapa ia bisa di tempat itu, Gabu yang telah kembali ke wujud Soma menghampirinya dan bertingkah seolah-olah ia tak tahu apa-apa dan tak sengaja melintas di dekat sana. Sementara itu di tempat berbeda pertarungan Valen dan Glota masih berlanjut. Namun sayangnya di pertarungan itu kekuatan Valen sangat jauh berbeda sehingga ia dengan mudah dikalahkan. Dari sana Hanto akhirnya sadar bahwa ternyata Glota sangat berbeda dengan Granut yang sebelumnya ia hadapi. Setelah bertemu dengan Tamaki sebelumnya, akhirnya Soma memutuskan mengantarkannya kembali ke rumah bibi atau tante Sachika. Di sana mereka menceritakan pada tante Masako bahwa sebelumnya Tamaki diculik oleh monster. Sachika yang mendengar hal itu lantas ikut menghampiri mereka. Namun tante Masako pun terkejut melihat baju Sachika yang telah berlumuran cat. Akan tetapi di sini Sachika menolak untuk bercerita dan meminta mereka fokus pada masalah Tamaki saja. Di sana Seigutsu pun menguping pembicaraan mereka. Sementara diam-diam Soma curiga pada sikap Sachika yang ia duga sedang menyembunyikan sesuatu. Dan kecurigaan Soma semakin diperkuat saat Sachika pulang kerja. Ia berusaha terus membahas Tamaki seolah ia tak ingin Soma menanyakan tentang cat yang tumpah di bajunya. Dan ia pun terburu-buru pulang dari Happy Fair itu. Dari kejadian sebelumnya, Hanto pun akhirnya memberitahu Suga bahwa sebenarnya para Granut bisa menyamar menjadi manusia. Dan sayangnya ternyata Suga pun telah mengetahui hal itu. Selain itu Suga juga menduga bahwa kemungkinan mereka bisa berubah menjadi wujud yang berbeda-beda. Walau begitu Hanto tetap bisa membedakan mereka manusia atau Granut dari mulut yang terletak di perutnya. Karena sempat curiga dengan Suga, di sana secara tiba-tiba Hanto membuka baju Suga untuk melihat bagian perutnya. Dan ia pun lega saat mengetahui bahwa ternyata Suga adalah seorang manusia. Sementara di markas Tomach Family, Rango akhirnya menggelar rapat setelah mendapat laporan Glota sebelumnya tentang adanya orang-orang bumi yang berusaha menghalangi rencana mereka. Walau Sita dan Ji berusaha menutup-nutupi tentang para Kamen Rider, sayangnya mereka keceplosan dan tentu hal itu membuat Rango marah, terlebih lagi karena stok manusia mereka menjadi berkurang. Untuk itu akhirnya Rango pun lantas memecat mereka berdua dan menggantikannya dengan agen-agen pilihannya. Selain itu ia juga meminta Nilf untuk memodifikasi agen-agennya agar mereka dapat segera mengalahkan Gabu dan para penghalang lainnya. Keesokan harinya Soma dipercaya lagi oleh Sachika untuk ikut kerja bersamanya. Setelah memperlihatkan hasil latihannya di rumah, akhirnya ia pun dilepas bekerja sendiri. Namun saat ia akan mulai bekerja, tiba-tiba Hanto datang ke rumah itu untuk mencari informasi tentang Akita Shingo yang diduga menghilang bersama Tamaki sebelumnya. Namun karena Tamaki sudah kembali, maka ia berencana mewawancarai Tamaki terkait kasus hilangnya ia dan pemilik galeri seni itu. Namun karena Soma belum tahu kalau Hanto adalah Valen, maka ia pun tak mengizinkan Hanto mewawancarai Tamaki agar hal itu juga menghindarkan Hanto dari bahaya Granut. Sayangnya Hanto pun tak ingin menyerah karena satu-satunya petunjuk ada di rumah itu. Maka ia pun memutuskan untuk tetap berada di sana sampai menemukan petunjuk selanjutnya. Tak lama setelah Sachika dan Soma pulang, di sana tiba-tiba seorang pria mencurigakan datang sebagai pedagang seni. Malam harinya ketika Sachika sedang melatih Soma melakukan pekerjaan rumah, tiba-tiba Tante Masako singgah ke Happy Fair untuk meminta maaf atas perbuatan Seigutsu padanya. Ternyata sebelumnya Seigutsu telah menceritakan hal itu pada si tante. Namun di sini Sachika merasa bahwa itu memang salahnya karena menasihati dan menyemangati orang bukan di situasi yang tepat. Walau begitu Tante Masako tetap merasa perbuatan Seigutsu itu sudah kelewatan.
Dan terungkap bahwa sebelumnya ternyata Sachika menahan amarahnya karena merasa ia memang belum bisa mengerti perasaan orang lain. Namun Tante Masako merasa bahwa Sachika sudah cukup mengerti. Hanya saja ia merasa terkadang sesuatu yang kita lakukan memang tak selalu berjalan sesuai harapan. Dan terbukti bahwa ketulusannya itu bisa tersampaikan pada Tante Masako dan Soma. Mendengar hal itu akhirnya cukup membuat Sachika lega dan bersemangat kembali. Keesokan harinya saat Soma dan Sachika pergi bekerja, mereka melihat Hanto yang masih berada di depan rumah Tante Masako. Ternyata di sana ia masih mengintai pria misterius yang sebelumnya juga datang ke sana. Kedatangan pria itu ke sana ternyata untuk bertemu dengan Seogutsu. Dan Sachika pun ikut senang mengetahui karya seni Seogutsu akhirnya diminati oleh seseorang. Namun sayangnya Soma dan Hanto malah curiga pada pria itu dan menduga bahwa ia adalah monster yang sebelumnya menculik Tamaki. Setelah mereka bertiga berdiskusi, akhirnya Soma mendapatkan ide tentang bagaimana cara membuktikan pria itu seekor granut atau bukan. Saat pria itu sedang melihat karya Seogutsu, di tengah perbincangan Soma membawa secangkir kopi dan berpura-pura menjatuhkannya di baju pria itu. Di sana Soma langsung menarik bajunya dan terlihat Gabu yang membuktikan bahwa pria itu adalah monster. Ketika identitasnya terbongkar, Hanto dan Soma pun lantas mengejarnya. Di sana Hanto pun langsung henshin ke wujud Valen untuk memulai pertarungan. Sementara Soma juga berusaha henshin tanpa ketahuan Valen dan meminta Valen berhati-hati karena seharusnya monster itu sudah ia kalahkan. Sedangkan di tempat sebelumnya lagi-lagi Seogutsu kecewa dan putus asa saat mengetahui bahwa ternyata pria itu hanya berpura-pura tertarik pada karyanya. Saat ia akan menghancurkan lukisannya, Sachika akhirnya memberanikan diri mencegah hal itu dan menasihati Seogutsu sekali lagi. Selain itu, Sachika yang ikut kesal dengan sang monster lantas ikut menyusul Hanto dan Soma. Sementara di tempat lain Gabu dan Valen masih bekerja sama menghadapi Granut sebelumnya. Di sini lagi-lagi Gabu menggunakan Choco dan formnya dan menyatukan kekuatan dengan Valen hingga mereka berhasil mengalahkan monster itu beberapa kali. Walau begitu, monster itu terus saja bermunculan sehingga membuat mereka sedikit curiga. Di tengah pertarungan, Sachika tiba-tiba datang menyiram monster itu dengan cat yang ia bawa. Dari tindakannya itu akhirnya Gabu menyadari sesuatu di mana monster baru yang muncul ternyata tak memiliki bekas cat di tubuhnya. Setelah diselidiki ternyata benar saja. Monster itu bukannya abadi namun ia selalu menggandakan diri sehingga hal itu membuatnya seolah tak bisa mati setelah dibunuh berkali-kali. Dan tentu saja itu karena modifikasi yang dilakukan Nilk sebelumnya. Namun setelah Gabu berhasil membongkar trik itu, akhirnya ia kembali bekerja sama dengan Valen dan berbagi Choco Dangunya. Setelah membuat monster itu terpojok, keduanya lantas melancarkan attack finish bersama dan akhirnya monster itu pun berhasil dikalahkan. Melihat keberhasilan mereka, Sachika pun ikut senang dan lantas mengajak kedua Kamen Rider itu berfoto bersama. Dan setelahnya keduanya kabur karena takut identitas mereka ketahuan. Selesai bekerja, Seogutsu akhirnya meminta maaf langsung pada Sachika atas perbuatannya. Ia pun juga memberikan lukisan sebagai tanda permintaan maaf pada Sachika. Sementara di perjalanan pulang, Sachika mempertanyakan di mana Hanto dan Soma saat kedua rider sebelumnya bertarung. Dan keduanya beralasan bahwa mereka kehilangan jejak monster itu sebelumnya. Karena takut Sachika bertanya lebih jauh dan melibatkannya dalam situasi berbahaya, lagi-lagi mereka sepakat meminta Sachika untuk tak perlu mencari tahu lagi tentang Kamen Rider. Hal itu tentu saja membuatnya sedikit curiga dan kecewa pada Soma dan Hanto, lalu film pun selesai. Di preview episode selanjutnya diperlihatkan Soma dan Sachika yang akan menyambut Halloween. Di sana Soma lagi-lagi memakan permen baru yaitu lollipop yang akan membuatnya henshin ke wujud Kurukian Form. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Gabu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.